Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengimbaskan mengenai pelatihan saya kemarin mengenai AKM. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Jadi AKM itu apa sih? AKM itu adalah penilaian kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Kemudian tujuan AKM itu pertama untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian pelaporannya itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa. Kemarin kita sudah melaksanakan UN dan sekarang diganti menjadi asesmen nasional. Jadi pembandingnya, kalau tujuan pembelajaran, kalau AN itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem, kalau UN untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa. Jenjang pendidikannya untuk AN itu SD, SMP, SMA, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kalau UN, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian level siswanya untuk AN, asesmen nasional, itu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kalau UN itu tingkat akhir pada tiap jenjang, biasanya kelas 6, kelas 9, sama kelas 12. Kalau subjek siswanya, kalau AN itu siswa dipilih secara acak, kalau UN semua siswa mengikuti UN-nya. Kemudian model siswanya, kalau asesmen nasional pilihan ganda menjodohkan isian singkat dan uraian. Kalau UN itu pilihan ganda dan isian singkat. Kemudian sasaran penilaiannya untuk AN itu kompetensi literasi, numerisasi, dan karakter serta kualitas dan iklim belajar siswa. Kalau UN itu penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya kalau AN itu computerized multi-stage adaptive testing, kalau UN itu dia CBT dan PBT. Nah, sebenarnya asesmen nasional ini bukan pengganti ujian nasional, tapi dia itu asesmen nasional ini lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Nah, untuk teknis pelaksanaan asesmen nasional itu di hari pertama, untuk SMA itu survei karakter sekitar 30 menit, dan hari kedua itu survei lingkungan belajar selama 30 menit. Peserta AKM-nya itu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, tadi dipilih secara acak, kemudian pemilihan sampelnya secara acak tadi. Nah, kriteria peserta asesmen nasional itu mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa. Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional itu sendiri untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Nah, untuk komponen AKM literasi itu kontennya teks informasi, teks fiksi. Kalau proses kognitifnya itu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Kalau konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Kalau numerasinya itu kontennya terdiri dari bilangan, pengukuran, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Kalau proses kognitifnya pemahaman, penerapan, dan penalaran. Kalau konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ibu-Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya mengenai asesmen nasional. Semoga Ibu-Ibu nanti bisa ikut di gelombang selanjutnya AKM. Ya Bapak, ya Ibu-Ibu. Iya, Ibu. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan masalah asesmen nasional, boleh nanti sama-sama belajar. Iya, Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.